Masih banyak desa yang membutuhkan akses listrik, jalan yang lebih baik, fasilitas pendidikan tingkat dasar dan tingkat menengah. Ini adalah tantangan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Denalihu. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa saja yang harus dikuasai perangkat desa. Perangkat desa adalah abdi masyarakat. Secara vertikal dia harus mempertanggungjawabkan tugasnya kepada atasan. Bekerja di pemerintahan desa tidak sama dengan pegawai yang bekerja di instansi dinas tingkat kabupaten. Apalagi jika dibandingkan dengan karyawan di perusahaan swasta. Perangkat desa atau pamong desa dalam bekerja harus berinteraksi dengan masyarakat secara personal, sehingga kinerjanya bisa langsung dinilai oleh orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang wajib dikuasai oleh perangkat desa sebagai modal dirinya mengabdi kepada masyarakat dan juga atasannya, yaitu sebagai berikut. Berikut 4 hal yang harus dikuasai oleh perangkat desa. Sebelum kita lanjut, silakan di-subscribe dulu dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Terima kasih. Pertama, regulasi atau peraturan. Sebagai perangkat desa, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, kepala dusun, dan staf lainnya harus menguasai berbagai regulasi atau peraturan hukum yang berkaitan dengan desa, baik itu peraturan desa, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga aturan lainnya. Bahkan yang paling penting petunjuk teknis atau juknis, dan juga petunjuk pelaksanaan atau juklak, suatu kegiatan juga harus bisa dipahami seluas mungkin. Akan lebih hebat lagi jika perangkat desa tidak hanya menguasai aturan dan perundang-undangan tentang desa saja, tetapi produk hukum lintas bidang lainnya yang masih ada kaitannya dengan desa. Misalnya saja peraturan Menteri Sosial yang berkaitan dengan bantuan sosial, PKH, jaminan kesehatan, dan lainnya. Contoh lain peraturan Menteri PUPR yang biasanya ada kaitan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur fisik di desa. Regulasi yang berkaitan dengan desa di tingkat atas biasanya dikeluarkan oleh Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Jadi bagi Anda perangkat desa, sering-seringlah membaca aturan dan regulasi khususnya yang langsung berhubungan dengan bidang KAUR atau kasih bersangkutan. Kedua, tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi dari perangkat desa sudah ditentukan masing-masing menurut urusan atau seksi bidangnya. Kepala urusan atau KAUR keuangan misalnya bertugas membantu sekretaris desa bidang keuangan yang fungsinya seperti pengurusan administrasi keuangan desa, penghasilan tetap perangkat, dan lain-lain. Dengan menguasai tugas dan fungsinya masing-masing, maka sistem pemerintahan desa akan berjalan dengan maksimal. Segala pekerjaan bisa dengan mudah dikoordinir oleh sekretaris desa, sehingga target dari kegiatan pembangunan desa bisa cepat tercapai dan terrealisasi secara maksimal. Keuntungan lainnya, perangkat desa akan mudah merespon berbagai masalah yang terjadi di masyarakat dan dalam pemerintah desa itu sendiri.
Ketiga, memahami karakter masyarakat. Nah, pada bagian yang ketiga ini, kita dituntut untuk bisa memahami dan mengenal karakter masyarakat di desa kita. Sebagai pegawai atau perangkat desa, kita harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat secara langsung. Di sini kita dituntut memahami karakter masyarakat baik secara kelompok ataupun perorangan. Jika hal ini kita kuasai dengan baik, akan memudahkan kita dalam bekerja. Misalnya untuk menentukan suatu kebijakan, ia akan mudah memetakan rumusnya. Atau ketika desa akan menetapkan suatu aturan kepada masyarakat, kepala desa atau perangkat tidak takut lagi muncul respon negatif dari masyarakat. Karena sudah paham bagaimana karakter masyarakat yang dipimpinnya. Bahkan hal-hal negatif yang kemungkinan akan muncul bisa diminimalisir sebelum aturan itu dijalankan. Memahami karakter masyarakat ini sangat menentukan sebuah program kebijakan ke depan untuk kemajuan desa. Keempat, berbicara di depan umum. Poin ini terkadang dianggap sepele oleh sebagian perangkat desa. Mereka merasa untuk kegiatan atau acara sifatnya formal bisa diwakilkan oleh orang yang mampu tampil di depan umum saja. Padahal ini menjadi salah satu poin yang menunjukkan kualitas seorang perangkat desa. Berbicara di depan umum tidak harus dalam kegiatan atau acara formal saja. Dalam menghadapi masyarakat sehari-hari pun kita dituntut mampu berbicara dengan bijaksana. Tidak menyinggung perasaan atau tidak mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus. Dari 4 hal tadi yang perlu dikuasai dalam melayani masyarakat, tentunya harus mengutamakan disiplin. Karena disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Perangkat desa yang baik dan berkualitas tentu akan mendukung tercapainya pelaksanaan pembangunan desa yang optimal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.